Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Nah, 2 minggu loh kita nggak ketemu dalam ibadah anak sekolah minggu. Nah, hari ini Mami mau ajak kalian untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama belajar memuji Tuhan. Satu pujian yang cukup lama sekali, tetapi mungkin kalian lupa. Jadi hari ini Mami mau ingatkan kembali pujian dengan judul Kapalku Miring. Hari ini Mami nggak sendiri, Mami ditemani ada Kak Kimi, ada Kak Sil, ayo sini ya. Ada juga Cici Angel yang akan memainkan musik. Kalian ikuti ya gerakan kakak-kakak. Nah, di rumah masing-masing kalian bisa ikut memuji Tuhan. Haleluya. Halo anak-anak, bertemu kembali. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Kim pimpin dalam doa untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik semua sikap berdoa, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, kebaikan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini walaupun kami tidak bersama-sama beribadah di gedung rumah Tuhan, namun Tuhan Yesus pada saat ini kami siapkan hati kami buka hati kami anak-anak-Mu untuk dengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Angin Ribut Diredakan. Firman Tuhan ini ada di dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Anak-anak yang bisa baca, coba buka Alkitabnya sekali lagi di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya, kita akan dengar baik-baik kisah ini ya. Pada suatu hari ketika Yesus selesai berkeliling ke daerah-daerah, ke tempat-tempat untuk memberitakan Injil bersama dengan murid-murid. Nah, ketika hari sudah petang,
ya hampir malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Nah, bertolak ke seberang artinya menyeberang danau. Nah, harus naik perahu. Kali ini pernah nggak naik perahu? Pernah ya. Enak nggak? Enak. Seneng ya? Senang. Nah, kalau gelombangnya tenang, pasti kita senang karena kita bisa melihat pemandangan, ya. Tapi apa yang dialami murid-murid pada waktu itu tidak seperti yang Kak Kimi alami. Mungkin gelombangnya tenang, tapi ketika itu, ya, ketika murid-murid sudah berada di perahu bersama dengan Yesus, tiba-tiba saja apa yang terjadi? Wah, ada angin taufan. Angin taufan itu angin yang bertiup besar sekali sehingga gelombang di danau itu pun menjadi sangat besar dan perahu yang mereka naiki menjadi apa Kak Kimi? Bergoyang dong. Nah, kalau sudah begitu kira-kira gimana Kak Kimi rasanya? Ketika kita naik perahu, tiba-tiba angin kenceng datang, gelombang besar, lalu perahu kita mulai kemasukan air. Apa yang Kak Kimi rasakan kira-kira? Ya takut. Takut pasti kan? Takut apa? Takut jatuh, takut Tenggelam. Nah, itu juga yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Coba kalian perhatikan di ayat yang ke-37 dikatakan di sana, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wah, kalau perahu itu penuh dengan air, lama-lama tambah berat, maka perahu itu akan bisa tenggelam. Itu yang bikin murid-murid jadi takut. Nah, waktu itu mereka baru teringat bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Tapi ketika mereka lihat, di mana Tuhan Yesus kok tidak ada? Di mana Kak Kimi? Coba Kak Kimi baca ayat yang ke-38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, jadi mereka melihat ternyata Tuhan Yesus sedang apa anak-anak? Sedang tidur di buritan. Buritan itu bagian belakang kapal atau perahu, ya. Jadi Tuhan Yesus tidur di sana. Padahal angin taufan sedang terjadi, tapi Tuhan Yesus enak tidur. Lalu murid-murid berkata, Guru, Yesus, mengapa engkau tidak peduli dengan kami? Kami ini sedang ketakutan menghadapi angin taufan, gelombang yang besar. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kita akan bersama-sama lihat dalam tayangan video singkat berikut ini supaya anak-anak lebih tahu kira-kira seperti apa sih yang terjadi pada waktu itu, yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Yuk kita saksikan bersama ya. Nah, kalian bisa lihat perahu yang dinaiki oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya awalnya tenang. Lalu kemudian tengah-tengah danau terjadilah angin taufan. Nah, gelombang yang begitu besar membuat air masuk ke dalam perahu mereka. Dan mereka melihat Yesus tertidur di buritan perahu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika murid-murid membangunkannya? Ketika Yesus bangun dan Yesus menghardik angin taufan itu, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga angin taufan atau angin ribut itu menjadi reda.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid menjadi takut dan terheran-heran melihat hal ini. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak, kalian sudah saksikan bukan tayangan video tadi? Nah, kira-kira kalau kalian berada di dalam perahu seperti murid-murid tadi, pasti takut bukan? Nah, hari sudah mulai gelap, kemudian angin besar datang, pasti ada ketakutan di hati. Nah, misalkan Darius. Nah, Darius sekarang lihat enggak ya ini? Darius, Carlos, Kelvin, Juan, Aurits atau Yoel, Nico, Jeremy mungkin juga lihat. Nah, kalau alami seperti murid-murid ini ketika naik perahu menyeberang danau, lalu terjadi seperti itu. Wah, pasti takut kan? Nah, demikian juga murid-murid. Tapi luar biasa. Ketika mereka membangunkan Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, Yesus segera menolong mereka dan mengatakan, "Diam, tenanglah." Saat itu juga angin jadi reda. Luar biasa. Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia pencipta alam semesta ini. Dia menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Sehingga angin ribut pun tunduk kepada Yesus. Nah, anak-anak, kenapa saat ini kita tidak diperbolehkan ibadah di gereja dan harus ibadah di rumah saja? Ada yang tahu nggak? Ayo yang di rumah coba jawab kenapa. Nah, Kak Kimi tahu nggak? Kenapa Kak Kimi? Karena pemerintah mengeluarkan surat supaya kita untuk sementara ini tidak melakukan perkumpulan dengan banyak orang. Oh, kenapa Kak Kimi? Karena adanya wabah virus corona. Tapi ingat, itu cuma sementara. Ya, jadi jangan takut. Cuma sementara aja kok. Nah, virus corona ini sama seperti ketika murid-murid Yesus mengalami angin topan yang besar. Nah, saat ini mungkin kalian tidak takut karena angin topan, tapi mungkin ada perasaan takut karena mendengar, oh hari-hari ini ada virus corona. Oh hari-hari ini harus hati-hati ya, karena kalau kita kena virus, waduh, orang bisa meninggal, bisa mati. Nah, mungkin kalian sedang mengalami ketakutan seperti ini. Nah, ingat bahwa kita punya Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Angin topan yang besar saja bisa diredakan, apalagi hanya virus corona. Pasti Yesus mampu mengatasi apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, untuk anak-anak yang di rumah kelas kecil, tadi Mami sudah sebutkan namanya ya, ada Vena ya, yang kelas kecil yang perempuan, ada Tasya, ada siapa lagi? Grace. Ya, Grace, ada Chelsea. Kemudian yang kelas besar Kak Kimi siapa aja coba? Derry, Darren, Hmm. terus ada Rocky, Axel, Eric, Marcel, Titi, terus Resa, Reva. Nah, terus yang perempuan siapa aja? Feli, Nah. ada Mimi, ada Patricia, Ya. Leora, Michelle, Mirel, terus Giselle, Kendra, sama Feve. Adakah di antara kalian yang hari-hari ini merasa takut? Aduh, aku takut. Mau keluar aja sebentar, tapi takut. Nah, ketika ada rasa takut datang, panggil nama Yesus. Berdoa kepada Yesus. Yesus, tolong saya. Tuhan, berikan rasa tenang di dalam hati saya. Ya, seperti murid-murid tadi. Jangan pernah takut, kita percaya kuasa Tuhan lebih besar dari virus-virus corona. Ya, nah, asalkan kita di rumah tetap jaga kebersihan. Ya, lalu ketika kita dapat tugas dari sekolah, kerjakan
Kemudian ketika mama atau papa ya menasehati untuk segera tidur, jangan main HP terus. Lakukan itu, taat ya, dengar dengan baik dan lakukan. Dan jangan lupa bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa. Ketika takut datang, kita juga terus berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat ayat 41 ya dalam Injil Markus pasal 4 ayat 41 itu sebagai ayat hafalan ya. Jadi anak-anak baik yang kelas kecil maupun kelas besar perhatikan dengan baik. Markus pasal 4 ayat 41 bagian B ya. Jadi Markus 4 ayat 41b. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, kalian hafalkan ya di rumah. Nah, nanti kalau minggu depan kita sudah boleh beribadah di gereja, maka ayat hafalan ini yang akan kalian hafalkan dan nanti akan dicatat sebagai poin. Ya, Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, dan terus kita mau belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami memanggil nama Tuhan, ketika kami berdoa meminta pertolongan Tuhan, maka hati kami yang tadinya takut akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, sehingga tidak lagi mengalami ketakutan baik karena adanya virus corona maupun hal-hal yang lain, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GPDI Elim, baik kelas kecil maupun kelas besar. Tuhan terus sertai, Tuhan terus jaga kehidupan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati, berikan kekuatan, kesehatan juga untuk anak-anak selama masa ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.